وعلى كل من سلك في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Beliau Syed Hamid bin Umar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya beliaulah yang Allah Subhanahu wa taala yang menerima daripada semua amal, dan mudah-mudahan salawat serta salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dan juga keluarga-keluarga beliau. Alhamdulillah alladzi akramana bil wuqufi ala abwabil mahbubin min ibadihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mendudukkan kita di pintu daripada aulia Allah Subhanahu wa taala, pintu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin amin. Wa awliyaullah Subhanahu wa taala a'izza'u 'ala Allah. La yuqifu 'ala babihim illa man arada lahu al-khair. Dikatakan bahasanya tidaklah orang-orang duduk di tempat daripada orang-orang saleh, di majelis orang-orang saleh, kecuali orang-orang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. ولا يعلق بهم إلا من أراد له السعادة. Dikatakan bahasanya tidaklah mereka orang-orang yang duduk di depan orang-orang saleh kecuali orang-orang yang telah ditulis oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung. قال سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري سبحان الذي لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. Dikatakan bahasanya Ibn Athaillah, beliau mengatakan bahasanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bahasanya orang soleh adalah dalil untuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah orang tersebut didudukkan dengan orang-orang soleh melainkan daripada itu orang dalil yang dijadikan sebagai dalil orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala karena didudukkan di depan orang-orang soleh. Alhamdulillah على هذا الكرم الذي جاد به علينا حيث سابتنا يد عنايته بغير استحباب منا إلى هذا الخير الذي نحن فيه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita pemberian yang agung, pemberian yang besar tanpa persiapan dan tanpa daya dan upaya. Ini semua duduknya kita di tempat yang mulia ini karena anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Awliya was salihun خلقهم الله سبحانه وتعالى رحمة للعباد ونفعا للعباد في حياتهم وبعد مماتهم. Dikatakan bahwasanya orang soleh mereka adalah orang yang dijadikan oleh Allah simbol sebagai sebab pemberi manfaat, memberi keberuntungan bagi manusia di dunia dan di akhirat, di masa hidupnya dan juga ketika mereka telah meninggal dunia. لأنهم اتصلوا بالله سبحانه وتعالى فأفاض عليهم من سر ديموميته ما أبقى به نفعهم مستمرا إلى أن تقوم الساعة. Karena mereka orang-orang saleh memberikan manfaat, masa hidupnya manfaat, ketika mereka meninggal sudah manfaat. Kenapa? Karena mereka nyambung kepada zat yang maha kekal, sehingga barokahnya, manfaatnya kekal, masa hidup dan juga ketika mereka meninggal selalu ada dan kekal karena mereka nyambung kepada Allah zat yang maha kekal. اللهم يا من جمعتنا على ذكر هؤلاء السادة اجمع قلوبنا على محبتهم حقيقة حتى تسري أنوار صفاتهم إلينا. Ya Allah, mudah-mudahan yang mana kita didudukkan atas cinta kepada mereka, duduk di tempat ini karena cinta kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kepada kita supaya kita ketika kita duduk di tempat ini kita juga diberikan bukan hanya cuma duduk, tapi diberikan oleh Allah kenikmatan cinta kepada mereka orang-orang saleh. الصالحون جعلهم الله سبحانه وتعالى أمان للأراضي وأمان للبلدان. Mereka orang-orang soleh Allah jadikan sebagai lambang keselamatan dan ketentraman sebuah daerah. قال سبحانه وتعالى في سورة الفتح تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما عن كفار قريش أن الله سبحانه وتعالى لم يعاجلهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kalau bukan karena masih adanya orang-orang saleh, perempuan-perempuan yang soleha, maka sekali saja mereka bermaksiat kepadaku, kata Allah, akan aku goncang-gancingkan itu bumi, akan aku hancurkan mereka. Tapi aku tahan karena masih adanya orang-orang saleh, ada perempuan-perempuan yang saleh, sehingga aku tahan daripada adab tersebut. كان مرة الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى
برحلة له إلى بعض البلدان، ولما قدم إلى خوارزم استقبله أهلها بعلمائهم وطلاب العلم فيهم، وعقدوا له مجلسا في ضاحية المسجد في داخل المسجد. وبينما كان في أثناء المجلس دخلت حمامة تجري وخلفها صقر يريد أن يصطادها، أن ينقض عليها، وهي تدور وهو يجري خلفها. Dikatakan bahwasanya Imam Fakhrul Razi ketika keluar ke satu daerah untuk berdakwah, kemudian beliau berdakwah di satu daerah, masuk ke masjid. Di tengah-tengah beliau memberikan kajiannya, di situ ada ada merpati yang keliling, kemudian di situ ada حمامة خلفها صقر. تعرف الصقر؟ نعم. يريد أن يصطاد الحمامة هذه. نعم. ليس حية. نعم. Di situ dikatakan bahwasanya ada merpati yang di situ merpati ini diikuti oleh elang untuk dimakan. وهي تدور وهو يدور خلفها حتى أعياها الطيران، فوجد الجمع والإمام الرازي جالس على كرسيه في الصدر، فجاءت وجلست في حجر الرازي، جاءت إلى فوق حضن سيدنا الرازي، فالصدر هاب أن ينزل إلى بين الخلق وذهب فأمنت. Allah. Ketika itu elang ingin memakan daripada merpati yang keliling di dalam masjid tersebut, nggak lama kemudian ini yang namanya merpati ketatap atau jatuh pas di pangkuannya Imam Fakhrul Razi. Kemudian ketika jatuh di pangkuannya Imam Fakhrul Razi, dia merasa aman, kemudian elang itu pergi. استأذن أحد الحاضرين من الشعراء ابن عنين شاعر مشهور، استأذن الإمام الرازي أن يقوم ويلقي أبياتا. Ada seorang ahli syair izin kepada Imam Fakhrul Razi untuk menyampaikan sebuah syair. قال له الرازي قم، فأنشأ يقول: يا ابن الكرام المطعمين إذا شتوا. Kemudian ada seorang penyair yang izin kepada Imam Fakhrul Razi bahwasanya, "Gal izinkan aku untuk menyampaikan sebuah syair." Kemudian Imam Fakhrul Razi mengatakan gum, dan beliau menyampaikan sebuah syair, "Ya ibn al-kiram, wahai orang yang mulia, المطعمين إذا شتوا في كل مخمصة وثلج خاشف." المطعمين الناس في وقت الحاجة والجوع. Wahai orang yang pemurah, yang mana yang diperlukan dan diharapkan, yang tempat bersandar daripada orang-orang yang lapar dan orang-orang dalam keadaan sedih. العاصمين إذا النفوس تطايرت بين الصوارم والوشيج الراعف، يحفظون الناس عندما يكونوا في هلكة وعند الحروب يعتصم الناس بهم فيأمنون من الخوف. Wahai seseorang yang dijadikan sebagai tumbuhan ketika dalam keadaan takut, ketika dalam keadaan gelisah, engkau adalah orang yang dijadikan tempat untuk berlindung dan merasa aman. وفدت عليك يعني هذه الحمامة. Yang dimaksud yaitu ketika merpati tersebut jatuh di pangkuan Imam Fakhrul Razi. وقد تدانى حتفها عاد قليل بتموت. Karena kalau sampai telat sedikit aja dia akan celaka dan mati itu merpati. فحبوتها ببقائها المستأنف. Karena dengan dengan adanya dirimu dan jatuh di dalam pelukanmu, merpati itu menjadi selamat dan tenang. ولو أنها تحبى بمال لانثنت من راحتيك بنائل متضاعف. لو كانت الحمامة تكرم بالمال لأكرمتها أيضا بالمال وذهبت من عندك وهي مزودة بالمال. Allah. Kau adalah seorang yang pemurah. Bukan hanya kau menyelamatkan daripada merpati. Seandainya merpati itu bisa dikasih uang, bisa dikasih bekal, maka merpati itu akan keluar dari pangkuanmu dalam keadaan selamat, aman, dan membawa harta yang sangat banyak karena engkau adalah orang yang sangat pemurah. من نبأ الورقاء يعني الحمامة، من نبأ الورقاء أن محلكم حرم وأنك ملجأ للخائفين. Kemudian mengatakan bahasa itu, siapa gerangan yang mengatakan kepada merpati bahwa kau adalah orang yang sebagai pelindung? Siapa gerangan yang memberitahu merpati sehingga jatuh di dalam pangkuanmu? فجعلهم الله سبحانه وتعالى أمان حتى للحيوان. Mereka orang soleh dijadikan lambang aman. Bahkan binatang sekalipun merasa aman ketika berada di dekat orang-orang soleh. حيثما حلوا تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى. Karena setiap mereka duduk tempat mereka, Allah selalu turunkan daripada rahmat dan ketenangan. وإذا حلوا في قلبك تنزل على قلبك رحمة الله سبحانه وتعالى. Kalau turun daripada penyebutan orang soleh, barokah orang soleh kepada hatimu, maka hatimu akan selalu merasa tenang. اللهم وفق حظنا من محبة الصالحين. Ya Allah, berikan bagian yang sempurna di dalam hati untuk kecintaan kepada aulia-Mu.
وإذ قد حدثنا محبة الصالحين إلى الاجتماع على ذكرهم والاحتفال بهم، فلنغتنم هذه الفرصة في التعرف على شيء من أخلاقهم وأخبارهم حتى نقتدي ونتأسى بهم فتسري إلينا بركتهم. Kalau kita sudah duduk di depan orang saleh, hadir acara seperti ini, maka seyogianya kita sedikit mendengarkan cerita akhlak ilmu supaya kebaikan akhlak sir mereka jatuh dan nyampe kepada diri kita, supaya kita bisa menirunya walaupun dengan keadaan sedikit. Qala qailuhum idza a'jabatka khisalu imri'in fakunhu yakun minka ma yu'jibuk. Kalau kau cinta kebaikan seseorang, akhlak yang baik, pribadi baik dalam seseorang, maka jadilah kau pribadi tersebut supaya kau mendapatkan kebaikan yang ada di dalam orang tersebut, kau menjadi orang baik karena kau melihat akhlak daripada orang yang baik. Falaysa 'ala al-majdi wal makrumat idza ji'taha hajibun yahjubuk. Falaysa 'ala al-majdi wal makrumat idza ji'taha hajibun yahjubuk. Laysa hunaka man yahjibuka 'an al-makarim idza atayta laha. As-sabibat. Dikatakan bahwasanya kalau kalian duduk dengan orang soleh, nggak ada penghalang untuk kalian mendapatkan makom mereka, untuk kalian mendapatkan kebaikan mereka. Kenapa? Asagi bagi yang memberi Allah Subhanahu Wa Taala masih tetap ada. Oleh karena itu kumpullah dengan orang soleh, maka kebaikannya akan mengalir kepada dirimu. صحيح أن ما نسمعه من مناقب الذين نجتمع لأجل تذكرهم كبير، ومثلنا أين يصل إلى مقاماتهم، ولكن إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. المحب يحب أن يشبه محبوبه. Dikatakan bahwasanya mungkin kita ngerasa minder ketika hadir Sayyidina Khalid, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, akhlak beliau, ibadah beliau, kita minder. Nggak mungkin kita sama dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata beliau, minimal kalau kita sudah dengar cerita mereka dalam sebuah acara, kalau kita nggak bisa niru mereka, minimal sedikit kita ambil, kita menyerupai mereka. Kenapa? Karena menyerupai dengan orang soleh itu adalah lambang tanda bahwasanya kamu menjadi orang soleh dan orang yang baik. الإنسان إذا رأيتم الشباب الذي يحب منهم أصحاب المصارعة يظهر أثر محبة المصارعين عليه. Kita lihat ketika ada seorang pemuda ngelihat daripada acara-acara di situ, acara-acara apa namanya smackdown atau tinju dan lain, mereka cinta kepada orang yang melakukan olahraga seperti itu. حاول يتمرن ويسوي له عضلات، هو صح ما بيصل مثل هؤلاء الذين هو يحبهم، بس يعني يعبر عن محبته لهم ويشابههم. Padahal kalau kita lihat, ini yang cinta kepada orang-orang yang gulat, orang-orang yang smackdown, dia kurus. Orangnya kurus. Ini yang main tinju, yang main smackdown, orangnya besar-besar. Tapi karena cintanya, dia pura-pura niru. Sampai nggak bisa beli barbel, pakai semen. Dikasih kayu, diangkat, padahal cuma setengah kilo. Ini sudah 10 kilo, tapi kenapa? Dia ikuti, dia niru. Kenapa? Dari cintanya kepada pegulat, dia niru keadaan pegulat tersebut. الذي يلعبون كرة القدم يظهر عليه أثر محبتهم. Orang, anak-anak kita atau kita yang cinta dengan pemain bola, bahkan kesan bola tersebut melekat di dalam diri kita. تابع المباريات حقهم تجد عنده كرة في البيت يلعب. Bahkan kata beliau, kita lihat pecinta bola di rumahnya lengkap. Bukan jadwal sholat 5 waktu, jadwal bal-balan, fulan lawan fulan lengkap, bahkan di rumah saya sampai ada bola. Padahal nendang bola melingsing dia. Tapi karena cintanya bola sampai ada di rumahnya. الذي يحب أهل الله ماذا يظهر عليه أثر محبتهم. Lalu ini pecinta bola nggak bisa nendang, isi belajar nendang. Lalu bagaimana dengan orang yang cinta dengan orang saleh? Apa nggak mungkin mereka mau berusaha meniru mereka? Harus nampak kecintaannya kepada dirinya, harus membekas kepada pecintanya. لا أقل من أن تأخذ بما تستطيع مما كانوا يفعلونه ويقومون به. Dan kita nggak diharuskan untuk mengambil sempurna apa yang dilakukan oleh orang yang kita cintai. Cukup sedikit yang kita ambil. انظر ماذا كانوا يهتمون به اهتم به. Apa kita lihat, apa yang diperhatikan, yang diistiqomai, yang dipelajari, yang dilakukan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, kita ambil sedikit, kita amalkan dalam kehidupan kita. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim kan lahu ham fi salah auladah. Beliau Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, kita lihat beliau memiliki semangat yang sangat sempurna di dalam mendidik anak-anak mereka. Kan yaqul inna likulli wali tilba mustajaba wa ja'altu tilbati min Allah salamatu as-sudur li auladi.
Beliau Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan bahwa setiap aulia itu punya satu doa mustajab. Semua aulia punya doa satu mustajab, dan ketahuilah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, doa mustajabku aku nggak berikan kepada siapapun, tapi aku berikan kepada anak cucuku supaya mereka hatinya diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. كان يقول أنا سألت الله أن كل من لا يريد الله صلاحه من أولادي يجعله دم في بطن أمه ما يخرج إنسان. Sampai beliau mengatakan bahasanya, aku mengharap siapa saja yang tidak suka, nggak cinta kepada kepada anak cucuku, kepada tidak ridho dengan anak cucuku, aku minta sama Allah Subhanahu, mudah-mudahan orang yang punya hati benci kepada anak cucuku, mudah-mudahan mati di perut ibunya, nggak keluar. ما يرضى أن يخرج من صلبه مخلوق لا ينفع الكون. Beliau mengatakan bahasanya beliau mengatakan bahasanya anak cucuku yang sekiranya kalau memang mereka harus keluar dari perut dari keturunanku, mereka hatinya nggak selamat, hatinya nggak bersih, aku minta ya Allah, anak cucuku yang sekiranya hatinya nggak bersih, mudah-mudahan mati di perut ibunya, nggak keluar. Jangan jadi anak cucu. Kenapa? Karena semua yang keluar Allah wujudkan menjadi anak cucuku. Aku harap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua hatinya menjadi bersih. فيجب على من أحب الشيخ أبو بكر أن ينظر في أولاده. Maka wajib bagi orang yang cinta kepada Syekh Abu Bakar bin Salim untuk melihat dan mencontoh daripada anak cucunya. يغرس فيهم الأخلاق الحسنة، يعودهم الآداب الطيبة، يتسبب في أن يكونوا صالحين نافعين للأمة. Kita lihat bahwasanya mereka supaya kita melihat dan mencontoh daripada anak-anak cucu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa memberikan manfaat kepada umat. هذا الذي سيفرح منك الشيخ أبو بكر بن سالم. Ketika kita memperhatikan anak cucunya, kita meniru daripada akhlak-akhlaknya, maka ini perkara yang membuat daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim gembira. ترضى أن يكون في البيت من بلغ وكلف وهو متهاون في الصلاة. لا ترضى أن يكون في بيتك من يكتب عليه القلم وهو متهاون بالصلاة. Beliau mengatakan bahasanya jangan sampai ada di antara kalian yang ridho, ada di rumah kalian anak-anak kalian yang sampai ditulis oleh malaikat sedangkan mereka meremehkan sholat. Kita lihat daripada akhlak Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim bagaimana sholat mereka, maka kita terapkan di rumah kita sedikit demi sedikit. Jangan sampai rumah kita ada malaikat yang mencatat anak cucu kita tidak sholat dan melalaikan daripada sholat. لا يرضى أن يكون في بيته من هو مصر على معصية الله يدمن النظر إلى ما حرم الله النظر إليه. Dan jangan sampai kita ridho, jangan sampai ada di rumah kita dikotori dengan maksiat, atau anak-anak kita memandang daripada pandangan yang haram, film-film yang kotor, gambar-gambar yang kotor. Jangan sampai ridho di rumah kita ada seperti itu. لأنه محب الشيخ أبو بكر يهتم بأن عيونه وعيون أولاده ترى في القيامة الشيخ أبو بكر. Karena orang yang cinta kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, dia harus menjaga dong. Kamu cinta, anak kamu kepingin kumpul sama Syekh Abu Bakar bin Salim, jaga mata kamu, jaga mata anak-anak kamu, supaya nanti bisa memandang daripada wajah indah daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. فلا يرضى أن يكون لديه أو لدى أحد من له ولاية عليه مانع يمنعه عن النظر إلى الشيخ أبو بكر في الآخرة. Kalau memang kamu benar-benar cinta kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, kamu nggak akan ridho kalau sampai ada keluarga kamu, anak kamu tertinggal untuk kumpul satu tempat dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, tertinggal untuk tidak bisa memandang, maka kamu akan ridho. Kamu akan usaha menjaga anak kamu dari maksiat matanya supaya mereka semua bersama kamu memandang daripada wajah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. نحن نعبد الله لأجل الله. ليش تطلبون منا أن نعمل هذا لأجل الصالحين الذين نحبهم؟ Kita ini beramal karena Allah. Tapi kenapa kita harus beramal berbuat sesuatu supaya kita ini seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, supaya dipandang oleh Syekh Abu Bakar bin Salim? نحن ذكرنا هذا لأن محبتك لهم هي التي من شأنها أن تبعثك على أن تعمل لله. Karena kenapa? Karena kecintaan kita. Kita bukan beramal karena Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Beramal itu karena Allah. Tapi kenapa kita beramal seperti Syekh Abu Bakar bin Salim? Karena kecintaan kita kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang akan membuatkan amal, yang amal itu adalah akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah jembatan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yaqul Syekh الإمام أبو حامد الغزالي إن الإنسان في البداية إذا أراد أن يراقب الله قد يصعب هذا عليه فيستحضر أحد من أقاربه من أهل الصلاح والخير أنه ينظر إليه فيستقيم.
ثم إذا ألف هذا ودام عليه يرتقي، يستشعر اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فيخجل من النبي عليه الصلاة والسلام ويتأدب مع الله حياء من نبيه. فإذا رسخ قدمه في هذا المشهد يرتقي إلى شهود نظر الحد تعالى له. Dan ini diperbolehkan. Bagaimana Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, jika ada seseorang ingin ibadah sama Allah, sulit untuk menghadirkan Allah di dalam sholatnya, maka kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu ibadah, hadirkan guru kamu, hadirkan orang soleh yang kamu kenal. Bayangkan, ketika kamu sholat, hadirkan bahwasanya kamu dipandang oleh orang yang kamu muliakan, kamu dipandang oleh guru kamu, sehingga kamu akan merasa khusyuk karena kamu merasa dipandang oleh guru kamu. Ketika lama-kelamaan kamu akan naik. Bagaimana? Kamu beribadah, kamu merasa diawasi oleh Nabi SAW. Bagaimana kalau kamu sholat diawasi Nabi? Kamu sholat di depan Nabi, hadirkan Nabi di depan kamu, maka sholat kamu akan khusyuk. Maka sedikit demi sedikit kemudian akan naik, maka di situ kamu akan beribadah dan kamu akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. الذي يحب سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم لا يرضى أن يكون في بناته أو زوجته من تتهاون في فريضة الحجاب الذي فرضه الله. Kalau memang kamu benar-benar ingin meniru, neladani daripada Sahibul Hal Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, kamu nggak akan ridho kalau sampai anak kamu, istri kamu itu terbuka, auratnya terbuka, nggak nutup aurat, nggak mungkin ridho. لا يرضى أن يكون فيهن من تتساهل بالخروج وهي مزينة أمام الأجانب. Dan kalian nggak mungkin, kalau memang benar-benar kamu cinta meladani Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, kamu nggak akan ridho anak kamu, istri kamu keluar dari rumah dalam keadaan berdandan, berpakaian sehingga dilihat oleh mata-mata orang-orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذه علامات المحبة وآثارها التي تظهر على محب الأولياء والصالحين. Inilah tanda kita, bekas kita kepada keluarga kita, tarbiyah kita kepada anak-anak kita. Itu apa? Itu adalah hasil ketika kita cinta kepada Sahibul Haul, kita cinta kepada orang-orang saleh, bekasnya itu membekas tarbiyahnya kepada keluarga kita. نسأل الله أن يقر بنا وبأولادنا عين الشيخ أبو بكر بن سالم. Mudah-mudahan yang hadir, yang dengarkan semuanya Allah dekatkan, yang mendengarkan lewat TV Al-Wafa dan Nabawi TV, Allah dekatkan semuanya keluarganya dengan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. الحمد لله الذي قدر لكم هذا الاجتماع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لنا النفع فيه. Segala puji bagi Allah yang menakdirkan adanya acara ini, dan mudah-mudahan acara ini kepada setiap siapa yang hadir, siapa yang mendengarkan, siapa yang melihat, semua kemanfaatan yang ada di majelis ini sampai kepada mereka dan ke rumah mereka masing-masing. كان الصالحون يقولون إذا حضرت مجلس علم أو عملت عمل صالح وأردت أن تعرف هل قبل الله منك هذا أو ما قبله منك، انظر إلى حالك بعد هذا العمل الصالح، هل تغير للأحسن ولا بقي كما هو؟ إذا وجدت حالك في الصلة بالله يتحسن فمعناه أن العمل حصل نصيب من القبول. Dikatakan bahasanya sebuah tanda, kalian kepingin tahu, sekarang kalian hadir di hal ini, kemudian kalian setelah ini akan pulang ke tempat masing-masing. Kalian kepingin tahu, saya hadir hal di Bondowoso ada hasilnya apa tidak? Bagaimana cara menentukannya? Kata beliau Sayyid Hamid, tandanya satu, ketika kalian pulang dari tempat ini, bagaimana keadaan kalian? Ada nggak yang berubah, atau kalian datang ke tempat ini pulang seperti kalian datang, atau kalian pulang dari tempat ini ada sebagian sedikit sifat kebaikan yang Anda tambah dari keseharian kalian? Kalau kalian bertambah lebih baik walaupun sedikit dari keadaan sebelum kalian datang hal, itu berarti tandanya kalian adalah orang yang diterima di dalam hadir acara Sayyidina Khalid Syekh Abu Bakar bin Salim. نحن نريد أن نرى آثار قبول هذا الاجتماع، اجتمعنا لأجل الله، نريد أن نرى آثار قبول هذا الجمع فينا. Kita kepingin yang kumpul kita nggak kumpul karena apapun, kita kumpul di sini karena Allah, dan kita kepingin dong apa yang kita kumpul karena Allah ini, kita kepingin supaya Allah menampakkan hasil duduknya kita di kali ini, kita bawa ke rumah masing-masing untuk keluarga kita. نبدأ من الآن بالنية الصالحة. Kita mulai dari sekarang, hasilnya kita mulai dari sekarang. Ayo kita bawa pulang. Apa yang pertama? Niat, harus perbaiki niat yang baik di tempat ini. ومن فتح على نفسه باب نية صالحة فتح الله له 70 باب من أبواب التوفيق.
Siapa orang yang menanamkan, memunculkan di hatinya satu niat baik, apa balasnya? Allah akan sediakan 70 pintu taufik. Satu niat kamu ucapkan, setelah pulang, ya Allah saya niat berbuat baik seperti ini, saya pengen niru nerapkan ceramah itu. Satu niat amal yang kamu lakukan di hati kamu, 70 pintu taufik menghadang, mengharap kedatangan kamu. Kenapa? Satu pintu kamu buka niat, 70 pintu hidayah Allah hadiahkan kepada dirimu. فننوي من مجلسنا هذا أنه من بعد الآن نحمل أنفسنا على العمل بما يرضى به عنا الشيخ أبو بكر والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والحق سبحانه وتعالى. Dan kita mulai setelah niat kita usaha pulang dari tempat ini. Ayo kita usaha supaya kita beramal, melakukan kebaikan, perkara yang membuat ridho Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Amalkan perbuatan yang membuat ridho daripada Rasulullah, perbuatan yang membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. نريد أن نظهر لله سبحانه وتعالى أثر ذلك. من كان منا عنده مظلمة لأحد، حق لأحد، ينوي أنه من بعد ما يخرج من هذا المجلس سيعيد الحقوق لأصحابه. Makanya, ayo kita mulai dong. Bagaimana kita pulang dari tempat ini, kita lihat siapa orang yang pernah kita sakiti, siapa orang yang pernah kita caci, siapa orang yang pernah kita dolimi. Niatkan pulang dari tempat ini, ya Allah itu orang pernah aku dolimi, aku akan datangi, aku akan minta maaf. Ya Allah barangnya orang itu pernah aku ambil, niat saya supaya nyambung dengan si Abu Bakar bin Salim, barangnya aku akan kembalikan. Semua orang yang aku dolimi, pulang dari tempat ini akan aku minta maaf kepada orang tersebut. من كان يعلم أن لسانه تنطلق في الكذب ينوي أنه من بعد ما يقوم من الآن لسانه هادئ ما تعرف الكذب إلى أن يلقى الله. Kata beliau, semua orang, ayo yang biasa cilena cerpak, yang suka lidahnya suka berbohong, ayo mulai sekarang lidah kita tidak keluar dari tempat ini, kita luruskan lidah kita, nggak mau berbohong lagi setelah acaranya Syekh Abu Bakar bin Salim. كان يسعى بالنميمة بين إخوانه المؤمنين أو يقبل كلام من ينقل له كلام عن آخر يغيد صدره عليه ينوي أنه من بعد الآن ما بيفعل هذا. Mulai sekarang kita lihat, kalau ada orang datang kepada kita, ngadu-ngadu teman kita, nyeritakan kejelekan orang lain kepada kita, niat untuk supaya kita benci, supaya kita musuh. Mulai sekarang niat pulang dari tempat ini, kita nggak mau nerima gosip, kita nggak mau nerima omongan orang yang sekiranya membuat kita dengki dan membuat kita bermusuhan kepada orang lain. محبة الشيخ أبو بكر ما تعلم إلا محبة الناس ونفع الناس وعدم قبول كلام من ينقل النميمة بين الناس. Kecintaan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim akan menggiring kita. Kalau kamu benar-benar cinta, kamu akan cinta. Karena ketika kamu cinta kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, kamu nggak akan mendolimi orang. Kamu akan berusaha memberikan manfaat kepada orang seperti Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan kamu nggak mungkin menerima omongan orang yang membuat kamu adu domba untuk bertengkar dengan orang. Kamu nggak akan menerima ketika kamu meniru daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, fi kitab Bustan al-Ajaib في ترجمة بعض مناصب آل الشيخ أبو بكر بن سالم أنه كان منصب آل الحسين عنده خيول كثيرة. فيوم من الأيام الخيول حقه دخلت في مزارع المنصب آل الحامد وأكلت من زرع المزارع حق منصب آل الحامد. Dikatakan di sebuah kitab namanya kitab Bustanul Ajaib, manakib daripada munsib daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, dikatakan bahwasanya ada salah satu anak cucunya Sayyidina Husain itu memiliki memiliki kuda yang sangat banyak, kemudian masuk ke kebunnya daripada cucunya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang bangsa Al-Hamid, masuk ke tempat kebun tersebut dan ini kuda-kudanya makan rumput di tempatnya munsibnya keluarga Al-Hamid. والناس اللي يحبون الفتنة ما قصروا. Orang yang suka adu domba, wah ini kesempatan emas untuk adu domba ini. جاءوا إلى منصب الحامد. Datang ke munsib Al-Hamid. قالوا شوف هذا منصب الحسين خلى حق الخيول تدخل في حقك المزرعة تأكل حقك الزرع. Ini orang datang ngomong, ya munsib Al-Hamid, cuf, itu sekarang munsib Syekh Abu Bakar bin Salim sekarang mau ngerusak kamu. Munsib dari keturunannya Husain mau ngajak bertengkar sama kamu. Sekarang itu kuda-kudanya sekarang mulai digembala di sawah kamu, mulai digembala di kebun kamu. Mereka menggiring supaya kuda-kudanya makan di kebun kamu. Hatu warqa wa qalam. Hatu warqa wa qalam. Kata munsib Al-Hamid, ambilkan pulpen, ambilkan kertas. كتب هذه المزرعة حقي نذرتها لمنصب الحسين بما فيه.
Apa Allah kan? Mungkin Allah lagi maya kan Allah gitu. Ya kan lah, ya kan. Malek tak kedondu kan. Allah selamat. So, kita lihat benar-benar doanya Sayyidina Syekh Abu Bakar Salim. Minta anak cucunya yang enggak bersih hatinya mati di perut ibunya. Jadi anak cucu Syekh Abu Bakar Salim yang keluar semua hatinya bersih. Sampai ketika ada orang mengatakan قالوا له المزرعة حق منصب الحامد نذر بها لك. Sampai kabar bahasanya itu yang namanya kebunnya Munsif Al-Hamid sekarang dihibahkan dan dinadarkan dikasihkan kepada kamu wahai Munsif Al-Husain. قال لماذا؟ قالوا أخبروا أن الخيول حقك ذهبت تأكل فيها فنذر بها لك. Kenapa? Karena ada orang nyampaikan kalau kuda-kuda kamu ini sekarang sudah melampaui batas makan daripada tumbuhan yang ada di kebunnya Munsif Al-Hamid. Munsif Al-Hamid dengar, maka apa? Kebunnya supaya kuda kamu nggak haram dikasihkan itu kebun kepada kamu. قال إذن هاتوا ورقة وقلم. Kalau gitu, ayo ambil kertas, ambil pulpen. كتب المزرعة بما فيها والخيول حقي نذرتها لمنصب الحامد. Apa Allah boleh kayak Amal. Kemudian mengatakan bahasanya Munsif Al-Husain mengatakan, oh jadi gitu, ana dikasih kebun gara-gara kudanya ana makan di kebunnya. Alhamdulillah, kelas ayo terima, kebun sudah punya ana sekarang. Dan sekarang ambil kertas, diambil kertas ditulis bahwasannya semua kudaku sejumlah apapun, umpama 20-30 yang masuk ke kebun, dan kebunnya juga sekarang ana nadarkan untuk Munsif Al-Hamid. هذولا أولاد الشيخ أبو بكر. Nah, sing ari-rianan Syekh Abu Bakar bin Salim. هذه أخلاق الشيخ أبو بكر. Ari ahlak karya. اليوم إذا واحد منا فرحان أنا من ذرية الشيخ أبو بكر، وين أنت من أخلاق الشيخ أبو بكر؟ Banyak orang setia aku adalah anak cucunya dimah. هذا صعب ما نقدر على هذا. Benar yang melarat tak kira dia hari. Apabila kena iman kena. تشبه اعمل ما تقدر عليه والذي صعب عليك فالله إذا رآك صادق في عمل ما تستطيع هو يعينك على ما لا تستطيع. Yang penting kita niru. Sirap berlejek kalahkan. Apa? Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita mirip. Kalau hal yang sulit seperti ini, masalah sertifikat, wa ma'adul kama sertifikat, tidak bisa. Minimal yang jujur di dalam hati kamu, bahasanya, anak pengen dulu ya Allah, tapi nggak kuat iman. Maka apa? Kalau Allah melihat kejujuran ada di dalam diri kamu, demi Allah akan membantu kamu untuk melakukan hal yang berat bagi diri kamu sehingga menjadi mudah. نحب أن نكون مثل هؤلاء الناس ولا ما نحب أن نكون؟ Terma, teronoro apa juga? الطريق قريب. Jalannya sangat dekat, gampang. والذي أعطاهم لا زال يعطي. Kamu tahu, yang memberi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim seperti itu sekarang masih ada. خزائن الله التي أعطى منها الشيخ وأولاده ما نقص منها شيء. Kamu tahu, yang memberikan semua itu maqam kepada Syekh Abu Bakar bin Salim sekarang masih ada, dan daripada gudangnya, tambangnya Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang sedikit pun. لكن تعرض لرحمة الله. Tapi ayo kita hadang dong pemberian Allah Subhanahu wa taala. أظهر لله من نفسك الصدق في طلب رحمته ترى من رحمته ما يدهشك. Ayo kita sungguh-sungguh kita minta supaya kita mendapatkan apa yang diberikan rahmat tersebut, sehingga rahmat tersebut benar-benar akan sampai kepada kita. Allah yamla qulubana wa iyyakum bimahabbati haula'i as-sadah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada hati kita kecintaan kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأذن في هذه الساعة بهبوب نسيم من داخل عينات وقبة سيدنا الشيخ تهب على حاضر هذا المجلس فتشم أرواحهم شذا إرث وأسرار ومعارف وأنوار ذلك الإمام، فتحظى بنصيب من التعلق الصادق به الذي يستتبع العمل على هديه وعلى طريقته المستوجب بعد ذلك للحشر في زمرته والكون في معيته في الدار الآخرة. اللهم أكرمنا بذلك، زربنا في شريف المسالك، جنبنا جميع المهالك. اللهم كما علقت قلوبنا بهم في الدنيا فاجمعنا بهم في الآخرة، وكما جمعتنا في الدنيا على تذكر أخبارهم فاجمعنا في الآخرة على مشاهدة ذواتهم.
يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أحيي فينا مواريثهم وأسرارهم، واعرض عليهم في برازخهم من أحوالنا ما تدر به أعينهم وما تسر به قلوبهم، واحفظ لهذه البلاد ولسائر بلاد اندونيسيا ما دبغه بها الصالحون وما نشروه فيها من سير حميدة وأخلاق عظيمة وعلوم نافعة وأعمال مقبولة وتوجهات صادقة، واظهر اللهم آثار ذلك في أولادهم وفي طلابهم وفي ذراريهم وفي من يحبون، وضاعف اللهم البركة في من يحل في هذه البلد، وأجري لهم على أيديهم الخير الكبير. وقد كان لأجدادنا بالخصوص نحن صلة خاصة بهذه البلد. جدي سالم بن حفيظ ولد هنا في بندواسة، ثم هاجر في عام 355 وألف هجرية إلى هذه البلد، وتردد على بندواسة أكثر من مرة عندما أقام في إندونيسيا نحو سنة، وخرج به الجد حفيظه وهو بن 9 سنوات إلى ترين. ولا يزال بها توفي بها بعض إخوانه وذوي وأبناء عمه، ولا تزال لهم ذرية مباركة إلى الآن. فلهذه البلد ارتباط خاص بنا نحن آل بن حفيظ. Lancar ya, mudah-mudahan Rahman. Beliau mengatakan mudah-mudahan saya minta, mudah-mudahan apa yang Allah turunkan di Inat, di Gubah Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, maqam, kedudukan, sir yang Allah turunkan di Gubah beliau sekarang ini Allah alirkan ke tempat ini. Mudah-mudahan semua yang Allah berikan, yang Allah turunkan di tempat tersebut, di kota Inat yang penuh barokah, Allah sampaikan kepada kita yang menyaksikan, semuanya nyampe ke tempat ini. Dan mudah-mudahan ya Allah diberikan kepada kita kecintaan kepada orang soleh, bukan hanya kecintaan yang menimbulkan peneladanan, supaya kita bisa mengikuti dan cinta dan bisa bersama mereka daripada para aulia Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan beliau mengatakan bahwasanya kami memiliki hubungan khusus dengan ahli Bondowoso, karena kakek kami Al Habib Salim bin Hafid dulu lahirnya di sini, dan kemudian pergi ke Hadramaut tahun 1355 dan dibawa oleh Habib Hafid ke Hadramaut, dan meninggal daripada saudara-saudaranya Habib Salim ada di tempat ini. Dan oleh karena itu kita Al bin Hafid, keluarga besar daripada Habib Hafid, adalah memiliki hubungan kuat, irtibat yang kuat kepada ahli Bondowoso. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barakah insyaallah. Alhamdulillah ala taufiqihi لهذه النعمة لمشاركتكم هذا الجمع الكريم ولصلتنا لأرحامنا الذين هنا، ونسأل الله أن يصبغ هذا الجمع بصبغة القبول، وأن يعطي كل حاضر ما أمل فوق ما أمل من خير الدنيا ومن خير الآخرة. اللهم لا تبقي لحاضر في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا تبقي له حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أذنت بقضائها على خير الوجوه وأتمها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعافيتنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعل بيننا وبين معاصيك حاجزا من مخافتك حتى لا نلم بشيء منها إلى أن نلقاك. واحفظنا اللهم في أسماعنا، واحفظنا اللهم في أبصارنا، واحفظنا اللهم في قلوبنا، واحفظنا اللهم في خواطرنا، حتى لا نحجب عن اللقاء بحبيبك المختار في دار الكرامة ومستقر الرحمة. وأذن اللهم لنا بعناية منك تكلأنا بها في جميع الأحوال والشؤون، بما توليت به شؤون المحبوبين من عبادك الصالحين. وسر بنا اللهم في سبيلهم، واسقنا من حارس سبيلهم، والحقنا بجيلهم، ولا تخلفنا عن ركبهم. وأذن بأن تديم لنا نعمة المحبة لهم، ونعمة التعلق بهم، ونعمة الذكر لهم، ونعمة المودة لهم، وحنن لهم أرواحهم علينا، وعطف لهم قلوبهم علينا، وتولنا بهم في كل شان وحال، وبلغنا بهم إلى مراتب الكمال. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Beliau mengatakan mudah-mudahan Allah memberikan apa yang Allah turunkan ke tempat ini masuk ke dalam hati kita, dan mudah-mudahan apa yang kita minta dikabulkan. Dan beliau mengatakan bukan hanya apa yang kita minta, di atas apa yang kita minta mudah-mudahan Allah berikan kepada diri kita. Dan mudah-mudahan tidak ada yang keluar dari tempat ini kecuali dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari tempat ini kecuali hajat dunianya Allah kabulkan, hajat akhiratnya Allah kabulkan. Dan beliau mendoakan dengan doa yang begitu indah, yang begitu panjang, mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Hadza ma aqul lakum wal 'afu minkum.